Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Saya akan mereview lagi MPPT JNGE 20 ampere. Ini saya yang 200 WP, yang dipakai 200 WP. Hari ini sangat trik banget. Yang ini aja, yang PWM ini nyampe 11 ampere yang PWM. Nah, yang PPT ini baterai saya sekarang full. Kita cek. Karena saya pakai baterai basah, jadi fullnya itu 13,8 biasanya. Kita cek. Oh, malah 14,1. Ini berarti sudah fullnya itu 14,4. Nanti biasanya cut off-nya itu 13,8, sudah cut off biasanya. Nah, sekarang ini 14,1, tapi yang di sini, nah ini 14 volt. Pemakaian saya sekarang cuma 37 watt. Ya, 37 watt. Kecil pemakaiannya. Jadi baterainya full. Dan MPPT ini benar-benar pakem menurut saya. Soalnya yang masuk ke sini itu yang disuplai oleh inverter saya itu hanya dihandle oleh PWM ini. Buktinya ini nah, arus yang ke pengecasannya, arus chargernya itu 0 ampere. Berarti dia tidak cut off, tidak mengeluarkan arus. Teman-teman. Nah, ini 0. Sedangkan di sini masuknya 8,4 ampere. Berarti yang PWM yang menyuplainya digunakan untuk inverter. Dan mencarger aki. Inverternya cuma pemakaiannya cuma 3 ampere. Berarti MPPT ini bagus banget. Itu lihat. Dia penggunaannya 0 ampere. Pengecasannya 0 ampere sekarang. Berarti cut off karena baterai sudah full. Menurut MPPT ini. Tapi karena inverter hidup ada beban, jadinya dia disuplai oleh yang PWM ini 8 ampere masih. Saya akan coba kasih beban lampu 100 watt. Saya kasih lampu 100 watt sama 60 watt. Ini sekarang pemakaiannya cuma 37 watt. Kita lihat kalau kita pakai beban yang besar, apakah MPPT ini akan mencarger juga, tidak cut off. Saya akan pakai menghidupkan yang lampu bohlam 100 watt. Tuh, yang 100 watt hidup. Sudah naik menjadi 10 ampere, teman-teman. Voltase aki jadi 13,3. Lihat. Nah, ternyata dia langsung ikut mencarger. Sekarang malah 3,3 ampere, 4 ampere naik 5 ampere gitu seterusnya. Yang di sini sekarang menjadi 16 ampere malah sekarang. Tambah naik. Sekarang pemakaiannya 126 watt. Saya akan tambah lagi beban bohlam ini yang 70 watt, 60 mungkin, kalau tidak salah 60 watt. Kita hidupkan juga 60 watt. Bentar. Nah, 60 watt. Sekarang menjadi 182 watt. MPPT-nya mencarger itu sampai 8,5 ampere.
Yang di sini yang masuk ke aki 17 ampere, 4. Ini digabungan ya. Gabungannya antara PWM dengan MPPT-nya. MPPT-nya dia mengeluarkan arus sebesar 8,4. Sisanya oleh PWM ini. Yang totalnya menjadi 17,4 ampere. Sedangkan inverter dia menyedot 15,1 ampere, cuma 200 watt. 200 watt DC-nya ini. Kalau AC-nya 178 watt. Saya tambah lagi satu lagi solder 40 watt. Kalau ini inverter saya inverter kecil, teman-teman. Inverter kecil yang cuma 200 watt LF. Ini saya kasih box plastik. Kipasnya ada di atas ngembur, kemudian di sisi kiri di sini dia nyedot, kemudian nyembur ke atas gitu. Ini LF, trafonya besar, cuma 200 watt lampunya. Saya tambah solder 40 watt, 191 watt. Tegangan aki 13,1. Ngecasnya charger ngecas 17,2, dapat 226 watt. Kemudian yang inverternya 219 watt, 16 ampere. Nah, yang MPPT itu dia 8,5 ampere. Yang sisanya disuplai oleh PWM, sehingga totalnya 17,4 ampere. Alhamdulillah, berarti MPPT ini bagus, dia bisa cut off. Kalau aki basah itu biasanya 14,4. Kalau sudah tercapai, lama-lama akan berubah menjadi 13,8, sudah cut off terus. Saya matikan, teman-teman, bebannya semuanya ini bebannya. Saya pakai lampu sama solder. Saya matikan lagi. Apakah tetap mencharger? Pasti akan tetap mencharger karena akinya kan sudah berkurang, tidak akan full lagi. Saya cabut semuanya. Sisanya cuma tinggal 37,5 watt. Masuk 3. Oh, mendung, teman-teman. Mendung. Jadi 3,8, 3,1, 3 ampere. Yang PWM 4,6. Oh, naik lagi, terang. 4 ampere. Yang masuk 6 ampere, 6,3, 82 watt. Oh, mendung lagi, teman-teman. Ternyata mendung. Jadi 3 watt, jadi 3 ampere. Cuma 49 watt ini yang PWM. Ini beda ya, teman-teman. Yang PWM ini 300 WP, yang MPPT ini 200 WP. Tapi kalau sudah disatukan itu hampir menyamai yang PWM yang 300 WP. Karena yang MPPT itu di seri 100 WP di seri 2. Kemudian kalau yang PWM itu 150 di paralel dengan 150 WP dengan 50 WP yang di paralel, 50 kali 3 di paralel semua. Oh, ini naik lagi, bisa nyampe 127 watt. Nah, ini sudah cut off kembali karena baterainya sudah 13,7, sudah dianggap full oleh MPPT-nya. Kita cek. Nah, baterainya 13,9, berarti dianggap full. Batas atasnya kan 14,4. Full, teman-teman. 13,8. Inverternya cuma 3 ampere. Jadi pendapatannya besar, cuma outputnya kecil. Jadi makanya cepat penuh. Cuma
yang di AC 37,3 watt, cuma 37 watt. Mungkin cukup review saya kali ini tentang cut off MPPT JNG ini. Ternyata pakem juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.